Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. selamat malam teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Iza Ashifa selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen database dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi dalam kesempatan kali ini nanti kami selaku kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bab normalisasi. Sebelum itu perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Next. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Hilmiatur Roziha dengan NIM 039. Yang kedua ada Zawa Ibnati Sania dengan NIM 040. Yang ketiga ada Dia Ayu Lestari dengan NIM 098. Yang keempat ada Dia Lutfiana Putri dengan NIM 145. Yang kelima ada Wanda Isna Damayanti dengan NIM 151. Dan yang terakhir ada Nelly Saada dengan NIM 156. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Next. Nah, di sini ada pengertian dari normalisasi. Normalisasi sendiri itu adalah proses yang dimana kita dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Nah, ini ada langkah demi langkah dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk yang normal. Next. Selanjutnya ada istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama ada file atau atribut kunci. Jadi setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua ada kandidat key. Nah, ini adalah kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang dimana fungsinya itu sebagai calon primary key. Yang ketiga ada composite key. Nah, ini kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key. Ini adalah kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris ini. Yang kelima ada alternate key. Nah, ini adalah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang terakhir ada foreign key. Nah, ini kunci dari tabel lain yang terhubung dengan si primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Next. Yang kelima, manfaat dari normalisasi yaitu semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keempat, ada lebih sedikit indeks per tabel, karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Yang kedelapan, anomali modifikasi data berkurang. Dan yang terakhir, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya ada ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau juga yang disebut dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antar atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang paling efisien. Next.
Next. Selanjutnya, ketergantungan dalam normalisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada full dependency atau ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh kepada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Yang kedua ada Patrial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun, untuk menentukan B tidak harus dua atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga ada transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat tiga atribut, yaitu A, B, dan C. Kondisinya adalah A, ketergantungan terhadap B, dan B, ketergantungan terhadap C, dan maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan normalisasi. Tahapan ini berarti menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang selanjutnya ada normal 1 atau 1NV, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga ada normal 2NV, menghilangkan ketergantungan transitif. Yang ketiga ada normal 3 atau 3NF, menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Yang keempat ada normal Boyce-Codd atau BJNF, menghilangkan ketergantungan multi-value. Yang keenam ada 4 atau 4NF, yaitu menghilangkan sisa anomali. Dan yang terakhir ada normal 5 atau 5NF. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan normalisasi. Yang pertama yaitu tidak normal atau anormalis. Pada tahap ini, semua data dikumpulkan tanpa struktur yang jelas. Tabel ini mengandung duplikasi dan kesulitan dalam pemrosesan data. Oleh karena itu, tabel seperti ini harus dianalisis dan disederhanakan melalui proses normalisasi. Seperti pada tabel 6.5, yang dimana pada tabel kode matkul, nama matkul dan nilai memiliki data lebih dari satu. Kemudian yang kedua ada normal 1 atau 1NF, yaitu di mana sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris record hanya memiliki satu value. Tabel dapat dilihat pada tabel 6.6, yaitu setiap baris memiliki satu value saja. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu nomor 2. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau full dependency. Nah, berarti ini harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Pada tabel 6.8 ini diberikan contoh yaitu tabel mahasiswa 2NF yang berisikan NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, dan juga status dosen. Yang keempat yaitu norma 3 atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundasi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF. Dan setiap kolom yang bukan harus fungsional dependensi dengan primary key-nya.
Nah, bisa dilihat pada tabel 6.11 ini contoh dari tabel mahasiswa 3NF. Sekian presentasi, saya kembalikan ke moderator. Baik, selesai sudah pemaparan materi pada malam hari ini. Untuk bisa teman-teman langsung share di melalui forum diskusi materi pertemuan ke-13. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.